Halo, ketemu lagi dengan saya pada kuliah matematika dasar. Kali ini kita masih bicara tentang turunan, tapi kali ini tentang turunan tingkat tinggi ya. Jadi istilahnya kan kalau di SMA ya, selain baca tentang turunan ada turunan pertama, kedua dan seterusnya ya. Nah itu disimbolkan, ini ada simbolnya kan, F aksen ya, kemudian F double aksen, kemudian F triple aksen dan seterusnya ya. Yang keempat mungkin begini, yang kelima mungkin begini dan seterusnya ya. Kalau ada notasi lihat di sini kan dy per dx, kemudian yang kedua itu adalah d per dx dari dy per dx seperti itu. Nah ini ditulis sebagai d kuadrat y karena d nya kali d kayak gitu ya. Nah sebenarnya nggak ada hubungan, cuman ya sekedar notasi aja. Sementara dx per dx ya dx kuadrat seperti itu ya. Nah yang ketiga simbolnya mengikuti d3 y per dx pangkat 3 ya, dan seterusnya sampai d pangkat 5 y per dx pangkat 5. Oke ya, juga ada notasi d biasa ya, d besar ya. Mungkin saya kasih ya tabelnya ya. Nah tabelnya ya, jadi ini turunan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai turun ke n ya. Jadi ini notasi f aksennya, ini notasi y aksennya ya, atau ini notasi d nya. Nah ini notasi Leibniz-nya ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti di kuliah-kuliah matematika yang lebih tinggi kita akan lebih banyak menggunakan notasi Leibniz ya, karena lebih kaya informasi. Oke. Nah contoh aja ya, nggak susah lah ya contohnya. Jadi, contohnya misalkan y sama dengan sin 2x ya, maka turunan pertamanya adalah, atau pakai dy dx boleh ya, dy per dx nya adalah 2 cos 2x ya, misalnya kita akan ya. Kemudian turunan keduanya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min 4 min 2 pangkat 2 aja ya, cos sin 2x gitu ya, sin 2x seperti itu ya. Kemudian yang ketiga d pangkat 3y turun ketiga ya, ini adalah min 2 pangkat 3 cos 2x ya, 2 nya turun keluar terus ya, dan seterusnya ya. Dan bisa hitung sendiri ya, dan seterusnya bisa sampai d12 y per dx pangkat 12, ini nanti dapatkan min 2 pangkat ya minta 12 ya. Nah ini adalah sin 2x ya. Silahkan dicoba untuk menghitungnya, saya kira tidak susah. Tapi tentu yang lebih menarik adalah soal cerita ya. Nah, misalkan ya ada objek ya. Nah sebelum cerita itu ya, kalau kita bicara kecepatan itu adalah aplikasi paling awal dari kalkulus ini ya. Jadi kalau V itu kan adalah delta V per delta S per delta T ya. Nah kecepatan secara umum, tapi kalau kecepatan sesaat ya adalah limit delta T menuju 0 ya, delta S per delta T. Nah sudah saya bahas di video sebelumnya, ini jadi menjadi fungsi S ada T turunan pertama dari S ya. Kemudian kalau percepatan, kalian belajar percepatan ya di fisika ya, SMA itu limit sebentar adalah delta P per delta T ya. Nah ini jadinya seperti V aksen dari T ya, kalau pakai limit gitu ya, kecepatan sesaat. Nah, ini oke, hapus dulu. Jadi limit ya, limit delta T menuju 0 seperti itu. Dan ini artinya sama dengan turunan fungsi jaraknya ya, fungsi posisi seperti itu. Nah yang menarik dari kecepatan adalah soalnya ya, yang dibuat secara matematis ya. Misal ada objek ya, bergerak sepanjang garis horizontal ya, dimana posisinya ditentukan oleh persamaan ini, st sama dengan 2t kuadrat min 12t plus 8 ya. S nya ini meter ya, atau cm aja biar kecil.
tidak begitu penting sebenarnya, satuan jarak ini ya, dan T-nya dalam detik ya, atau second. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 6 ya. Pertanyaannya, kapan kecepatan 0 ya, dan kapan kecepatannya positif, seperti itu ya. Kita lihat ya, saat kita temukan bahwa kecepatannya, ya jawab ya, nggak susah ya. Berarti ini 4T min 12 ya. Nah, untuk T1 kita dapatkan T1 sama dengan 4 kali 1 kurang 12 ya, sama dengan min 8 ya. Sementara untuk T-nya 6, T6 itu sama dengan 4 kali 6 kurang 12. Ini sama dengan 24 kurang 12 sama dengan 12 ya. Jadi ini negatif, kecepatannya ini positif. Nah, ingat kalau di fisika kecepatan tuh punya arah ya, besaran yang punya arah ya. Jadi ini pasti arahnya ke kiri ya, kalau di vertikal kiri ya. Oke, kapan kecepatannya 0? Kecepatan 0 saat berarti PT sama dengan 0 atau sama dengan berapa tadi? 4T min 12 ya, atau dengan kata lain bahwa 4T sama dengan 12 atau T sama dengan 3 ya. Jadi saat T sama dengan 3 kecepatannya 0 ya, artinya kalau benda ini bergerak, objek ini bergerak ya, dari sumbu X ya, saat T 0 dia kecepatannya min 12 ya, kecepatannya min 12 ya, kecepatannya bergerak ke arah kiri dia ya. Nah, saat T sama dengan waktu sama dengan 3 ya, kok saya gambarkan juga koordinatnya ya. T sama dengan 1, 2, 3. Saat T sama dengan 3 kecepatan 0 ya. Dan kemudian dia berbalik arah ya, ke arah sini dan seterusnya ya. Nah, kira-kira itu pergerakan mudahnya kan, langsung horizontal ya. Jadi gerak ke kiri, kemudian saat udah 3 detik dia balik lagi. Dia berhenti gitu ya, tidak berhenti mendadak ya, mungkin pelan-pelan berhenti, kemudian balik lagi ya, dan menuju terus ke arah tak hingga tanpa henti ya, kalau emang tidak diberhentikan. Oke, dan kita berikan contoh soal lagi ya. Misalnya ya, kita ada puncak gedung gitu ya, kemudian ada bola ditembakkan ke atas gitu, kemudian jatuh ke bawah, ke tanah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bola ditembakkan ke atas dengan kecepatan V0 sama dengan 64 meter per second. Kemudian di gedungnya ini itu adalah 160 meter ya. Nah, posisi benda artinya itu sama dengan ST ya, itu sama dengan min 16T kuadrat plus P0T plus S0 sepertinya. Jadi intinya kalau T-nya 0 dia itu posisi bendanya saat itu ya. Jadi 0 0 jadinya ya. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin pertanyaan pertama adalah kapan mencapai bola ya, mencapai tinggi maksimum ya. Saat tinggi di sini kapan ya? Saat P-nya berapa pertanyaannya ya. Yang kedua, berapa tinggi maksimumnya ya. Oke, yang ketiga, kapan sampai ke tanah. Yang keempat, kecepatan sampai tanah ya. Yang kelima adalah percepatan misalnya, saat P sama dengan 2. Nah, ini gampangnya ya, berarti kalau ST sama dengan ini artinya min 16T kuadrat tambah P0 nya adalah 64 T plus S0 160. Jadi kita dapatkan AT nya adalah
PP-nya adalah min 32T plus 64 ya. Kemudian percepatannya adalah turunannya lagi, berarti min 32. Nah, percepatannya konstan berarti ya. Nah, kemudian pertanyaan pertama A adalah kapan bola mencapai tinggi maksimum? Artinya saat, kalau kita lihat gambar, saat udah habis kecepatannya ya. Awalnya kita positif, kemudian habis 0, balik lagi gitu ya. Jadi ini saat P sama dengan 0 ya. Artinya saat P 0 berarti 0 sama dengan 32 min 32T plus 64 ya. Nah, kalau disederhanakan dapatnya 32T sama dengan 64 atau P-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah saat P-nya 2. B, berapa kecepatan saat tinggi maksimum? Tinggi maksimum didapat saat P sama dengan 2. Artinya S2 sama dengan min 16 2 kuadrat tambah 64 kali 2 tambah 160 ya. Nah, bisa hitung, ini jawabannya adalah 224 ya. Oke, C. Kapan sampai tanah? Oke. Sampai tanah berarti S-nya sama dengan 0 ya. ST sama dengan 0. Artinya ST-nya adalah min 16T kuadrat plus 64T plus 160 sama dengan 0. Nah, ini sederhanakan ya. Bagi 16 semua ruas bisa kan? Jadi dapatnya min 16 baginya ya. Jadi dapatnya T kuadrat min 4T min 10 sama dengan 0 ya. Nah, ini tidak bisa difaktorkan secara sederhana ya. Kan menggunakan rumus kecap ya. Kecap ABC. Yang gini, yang X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Nah, nanti kan dapatnya X1 2 nya adalah 2 plus minus akar 14. Nah, kan tidak mungkin negatif ya. T maksudnya T ya. T ya, tidak mungkin negatif ya. Karena akar 14 besaran dari 2 ya. Jadi yang benar adalah T sama dengan 2 plus akar 14. Ini kurang lebih nilainya sekitar 5,74 ya. Nah, jadi kapan saat itu berarti berarti jawabannya adalah saat bola sudah dilempar 5,74 detik setelah dilempar ya. Yang ke D tadi adalah kecepatan sampai tanah ya, berarti P-nya 5,74 ya. Sama dengan berarti berapa tadi? Min 32 kali 5,74 tambah 64 ya. Nah, ini kita dapatnya minus 119,73 ya. Artinya kecepatannya saat jatuh adalah 119,73 meter per detik ya. Negatif ini artinya dia menuju ke bawah begitu ya. Nah, yang kecepatannya sudah kita hitung tadi ya. A-nya sama dengan min 32. Jadinya bolanya selalu ditarik ke arah pusat bumi ya dengan gravitasi seperti itu ya. Saya kira mudah ya. Oke, mungkin segini aja video tentang turunan tingkat tinggi. Kita akan pada video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu.